Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Tidak hanya rumah-rumah di bantaran kali sepak yang dibongkar, tapi juga rumah-rumah dan bangunan yang berada di atas saluran air. Termasuk di sini di ujung jalan irigasi yang bertemu dengan Jalan Gabus Raya, terdapat saluran air milik PJT dan sebelumnya tertutup oleh bangunan. Saat ini sudah lancar airnya dan air ini mengalir ke jalan yang ada di seberang. Hanya saja nanti kita akan lihat kondisi di seberang sana juga banyak bangunan-bangunan yang didirikan di atas saluran air ini, bahkan sampai di beton. Minggu lalu proses pembongkaran dilakukan di sini oleh Pak Gubernur. Hari ini kita sudah melihat ya pembongkaran bangunan-bangunan terus berlanjut dan ternyata jumlahnya makin banyak. Dalam hitungan saya lebih dari 5 km saluran air yang dikelola oleh PJT sudah berubah menjadi bangunan. Iya Pak, benar itu. Dan akhirnya ya banjir melimpah karena air nggak ada tempat larinya. Sudah di atasnya gundul, saluran airnya menyempit, datang ke hilir sudah berubah jadi rumah. Ya sudah, wassalam. Ya nggak ada jalan lain kalau memang pengen ke depan tidak banjir lagi, ya ditata, dikembalikan fungsi-fungsi sungai sebagaimana Dia lagi wawancara. sungai harus jadi sungai. Kalau sungai tidak jadi sungai, jadi rumah. Jangan salahkan air kalau rumahnya kerendam. Semua ada beresin. Banyak fans clubnya di belakang. Ada instruksi selanjutnya untuk pembersihan semua. Ini kita nggak akan berhenti, kita berhenti. Ayo, stop. Nah, ini adalah alat berat yang dikerahkan pada hari Minggu lalu. Stop dulu, mobilnya suruh jalan dulu, stop dulu. Tutup dulu sana, tutup dulu sana. Ayo, tutup dulu. Pada pagi hari ini keseluruhan dari puing-puingnya juga sudah rata dengan tanah dan sudah sangat rapi. Termasuk juga gedung ataupun bangunan yang ada di seberang ini semi permanen karena di bagian bawahnya itu ada yang beton. Oh, permanen nampaknya. Hanya saja atapnya menggunakan asbes. Jalan sendal Pak. Jalan sendal. Langsung kita lanjutkan pengecekan di jalan seberang, di mana di bagian pinggir yang seharusnya saluran air mengalir di sini ya cukup lancar, ditutupi oleh bangunan-bangunan permanen dan ini beton yang cukup kokoh. Dari itu, karena saluran air ada di bawah dan tertutup, maka Pak Gubernur juga meminta bangunan-bangunan yang ada di sini untuk dibongkar. Bahkan bangunan-bangunan tersebut ya, cara mendapatkannya ternyata ada surat serah terima oper alih tanah garapan namanya, tanah garapan oleh seseorang ke pembeli. Ya, ini salah satu contohnya Pak Tatang. Pak Tatang membeli dari Sudarmat ya sebagai penggarap yang seharusnya itu adalah tanah milik negara dan tidak boleh diperjualbelikan ataupun dipindah tangankan, bahkan tanah itu adalah saluran air. Baik, kita pindah ke peta Google. Di sini kita akan melihat di mana posisi dari saluran air tersebut. Jalan Gabus Raya, di sampingnya ada kali sepak. Tadi itu persis area yang sudah dibongkar. Kemudian di titik pertigaan ketemu dengan jalan irigasi, ya kita akan turunkan orang. Nah, di titik inilah salah satu bangunan tadi yang dibongkar pada hari Minggu oleh Pak Gubernur. Kemudian juga bangunan yang ada di depannya. Bangunan ini berupa rumah, ya rumah kemudian dipergunakan untuk berjualan. Ini rumahnya di bagian belakang menggunakan hebel ya semacam batako berwarna putih. Kemudian saluran air yang tadi cukup lancar dan deras airnya tidak kelihatan di sini karena tertutup oleh bangunan ini. Aliran air menuju ke seberang yang juga ada bangunan yang sudah dibongkar. Ternyata bangunan yang ada di sini karena sel ya ini cukup permanen dan kokoh dan sudah dibongkar secara keseluruhan, sudah rata dengan tanah. Kita maju ke bagian dalam dari area saluran air yang ada ya. Sebelumnya kondisinya adalah seperti ini, juga ada bangunan-bangunan liar yang berada di pinggir jalan ke arah saluran dan full salurannya kita tidak bisa lihat karena tertutup oleh bangunan. Bahkan bangunan itu menggunakan bata merah serta hebel yang cukup kokoh. Nah, saluran air ini kalau kita runut ya awalnya itu dari arah Kalimalang dan mungkin benar ini adalah milik dari PJT ataupun perusahaan jasa tirta yang biasanya dipakai untuk penyediaan air minum dan lainnya. Mungkin juga untuk irigasi ya karena ini ada jalan irigasi.
Ada beberapa bangunan yang cukup kokoh yang dibongkar, yang dilakukan pada hari Minggu kemarin, sehingga menjadi benar-benar rata pada hari ini. Oh, di dalam ada Indomaret. Kemudian di seberang kita tidak lihat aliran air deras ya. Di belakang dari bangunan yang ada di sudut, ini ada rumah. Dan bangunan yang ada di seberang ini persis di pinggir semacam kolam penampung di dekat pintu air. Nah, ini adalah kondisi di pagi hari ini tanggal 19 Maret setelah seluruh bangunan-bangunan yang ada di area ini yang menutupi saluran air dibongkar dan semuanya sudah rata dengan tanah. Yang tertinggal adalah material-material sedikit lagi ya, asbes, kemudian kayu-kayu, tapi sepenuhnya sudah benar-benar bersih dan rapi. Ada 2 ekskavator yang bekerja di sekitar sini melakukan proses pembersihan dan juga pembongkaran. Kita akan lihat lebih dekat bagaimana aliran airnya ya, di bekas area yang ditutupi oleh bangunan. Puing-puing dari bekas bongkaran masih ada. Aliran air sebenarnya cukup lancar ya. Kemudian lagi ada belokan air menuju ke Kali Sepak. Jadi Kali Sepak itu airnya berasal dari sini dan juga dari ada satu saluran lagi ya di samping jalan irigasi di sisi atas. Kemudian pada saat terjadi banjir itu airnya berasal dari berbagai area si Kali Sepaknya. Dan kali tersebut menyempit dikarenakan banyaknya bangunan yang ada di pinggir kali, bahkan sampai ke tengah. Tiang-tiangnya menghambat aliran air, plus juga sampah-sampah yang tersangkut, ditambah sedimentasi, maka meluaplah air karena sungai Kali Sepak tidak lagi sanggup menampung dari volume air yang ada. Alhamdulillah saat ini aliran air benar-benar sangat lancar. Kita akan lihat air ini keluarnya di mana. Itu ada apa yang berwarna hitam ya? Air juga berasal dari saluran rumah warga dan itu berwarna hitam. Nih yang ada di sampingnya. Petugas ekskavator sudah siap untuk melanjutkan pekerjaan pembersihan lahan ya. Kemudian nanti tentu akan ada perapian, pembuatan area hijau biasanya. Dan area ini akan biasanya dikasih plang petunjuk bahwasanya lahan ini tidak boleh dimanfaatkan, milik negara dan seterusnya. Kemudian ada aturannya serta mungkin dendanya ataupun hukumannya bila ada yang melanggar. Aliran air masuk ke bawah kolong yang ada di sana. Namun kita tidak temukan kolong itu ke arah Kali Sepak. Bang. Oke, masih banyak puing-puing. Sampah-sampah juga masih kelihatan kalau kita perhatikan di sisi atas ya. Sampah-sampah tersebut biasanya ditaruh oleh warga karena mungkin tidak ada tempat membuang sampah, tapi harusnya bisa ditaruh dulu dan dibicarakan dengan misal kepala desa setempat atau juga RT setempat bagaimana cara membuang sampahnya agar tetap menjaga lingkungan bersih. Dapat kita lihat di depan ya, di area ini sudah benar-benar rata dengan tanah, kemudian sudah bersih yang ke arah pinggir jalannya. Jalannya pun menjadi jauh lebih lapang dari sebelumnya. Aliran air tadi kemana? Kita tidak lihat alirannya ada di sini. Sedangkan pipa yang ada di depan kita ini adalah pipa air minum. Nah, aliran air yang ada di bawah ini lebih tinggi dari saluran air yang kita lihat tadi ya.
di dekat ekskavator bekas bongkaran bangunan-bangunan yang ada. Sedangkan saluran ini persis berada di samping jalan irigasi. Kemudian yang dari saluran air PJT yang ke arah Kali Sepak, nah keluarnya di sini. Tapi airnya kecil, berbeda dengan air yang mengalir tadi ya. Menjelang pintu air dapat kita lihat bagian pinggir dari sungai ataupun Kali Sepak di sana sudah dirapikan dengan baik. Tinggal ke arah pinggir jalan itu masih ada pekerjaan mengeluarkan puing-puing material hasil bongkaran agar nanti benar-benar lebar ya, dan diteruskan sampai ke arah Kali CBL, karena itu akan dapat menampung air lebih banyak dan tentunya mengurangi volume air yang melimpah pada saat hujan. Sebelumnya di bagian depan pinggir jalan itu banyak rumah-rumah warga, bangunan-bangunan liar yang dibongkar. Panjang dari area yang sudah dibongkar yang kita lihat ya, dari arah pintu tol Gabus sampai ke arah pertigaan ini adalah 1,2 km. Kemudian yang di atas saluran air itu mungkin sekitar 500 meter. Kita akan lihat ke seberang tadi aliran air yang deras larinya kemana. Tepatnya ke rumah ataupun bangunan liar yang sudah dibongkar. Ini ternyata tidak ada alirannya, dan yang ada di depan itu adalah semacam empang air tenang, air yang tidak bergerak, mungkin milik warga. Sedangkan saluran airnya ada di mana? Kemungkinan besar ada di bawah dari bangunan yang sudah dibongkar, karena kalau kita telusuri ke ujung itu saluran air persis berada di samping dari jalan ini nih. Jalan yang dibeton. Tinggal sedikit lagi ada bagian bangunan yang belum dibongkar ke arah dalam. Ini adalah tiang-tiang dari kabel udara, apakah itu tiang listrik atau juga biasanya fiber optik ya, yang dipergunakan untuk media komunikasi. Kita lihat ke depan, di sini di pertigaan bersih sama sekali, sudah rata, clear lokasinya, tinggal dilanjutkan penataan kawasan. Dan salurannya mungkin akan bisa dibersihkan ya, sehingga dapat dikontrol, dilihat, serta dipelihara ataupun maintenance, terutama untuk membuat saluran tetap airnya lancar, bersih, serta tidak ada sedimentasi, apalagi sampah-sampah yang membuat saluran tersebut tersumbat. Tentunya air yang mengalir menjadi tidak berguna. Villa Gading Harapan 2 ya, Blok A. Lokasinya lebih tepatnya di sini. Dan petugas dari ekskavator sudah bersiap untuk melakukan aktivitas. Baik, sebelum menuju ke seberang jalan, lebih banyak kita akan melihat saluran-saluran air yang tertutup oleh bangunan beton ya. Di sini kita akan telusuri saluran air tersebut ke arah selatan ataupun ke arah belakang. Terdapat pipa-pipa beton yang disiapkan di sini. Ini belum tahu, biasanya untuk keperluan saluran air warga ya, ataupun komplek perumahan. Sampah-sampah yang kita lihat di pinggir jalan ternyata memang begini, mungkin ya masyarakat menghandlenya ataupun menanganinya. Sampah-sampah itu dikumpulkan di pinggir jalan, kemudian dibakar secara bersamaan. Lalu ada tempat rumah-rumah ataupun bangunan pembakarnya. Tapi tadi mungkin karena terlalu banyak ya, tidak dilakukan di dalam bangunan tersebut. Jadi hasil bakaran itu seperti ini. Nah,
Musuh dari pakaian pada saat dijemur adalah asap dari hasil bakaran sampah. Biasanya seperti itu ya, kalau yang ada di perumahan-perumahan. Oleh itu sampah-sampah biasanya tidak dibakar, tetapi memang dibawa dan diangkut ke tempat pembuangan sampah untuk diolah kembali, untuk di recycle atau untuk misal dimurnikan dan lain-lainnya. Ini bagian komplek belakang VGH 2 yang bisa kita lihat sudah sampai ke ujung dan ada sawahnya, serta saluran air ternyata berada di samping komplek perumahan ini yang di bagian depannya kemarin tertutup oleh bangunan. Hasil bakaran sampah, tidak semua sampah terbakar secara sempurna, masih ada yang berupa plastik-plastik yang tidak bisa terbakar karena tidak semua sampah itu dapat dibakar ya. Mungkin perlu cari cara lain, apakah meminta pemerintah setempat untuk benar-benar mengangkutnya keluar dari kawasan atau menanam ya ataupun menimbunnya. Tapi itu juga akan mencemari alam. Sementara itu kegiatan yang bisa kita lihat di sini untuk penanganan sampahnya. Jadi warga-warga yang ada di sekitar area sini menaruh sampah di sana, menunggu ada yang membakar, atau yang kita lihat di pinggir jalan Gabus Raya itu ditaruh di pinggir kali, kemudian ada yang membakar, atau sampahnya jatuh ke dalam kali dibawa oleh arus air, tersangkut bersama dengan lumpur membentuk sedimentasi, akhirnya kali tersumbat dan menyempit. Nah, kejadiannya seperti itu. Pada saat hujan, air tidak lagi bisa ditampung oleh kali, melimpah kemana-mana. Akhirnya yang terdampak adalah warga sendiri. Di samping kita ini aliran air dari saluran air PJT-nya. Baik, kita akan lanjutkan ke jalan yang ada di seberang, di jalan irigasi. Di sana kita akan melihat rumah-rumah yang berada di atas saluran air yang harusnya mengalir cukup lancar seperti air yang tadi kita lihat ya. Saluran tersebut tentu ada manfaatnya, biasanya kalau PJT untuk keperluan air minum atau juga mungkin ya untuk keperluan irigasi pertanian masyarakat, karena di sini kita lihat banyak sawah ataupun area pertanian. Kita langsung berbelok ke arah kiri atau ke sisi utara. Area ini yang dikunjungi oleh Pak Gubernur dan beliau juga melihat sampah yang ada di pinggir jalan sama ya seperti yang tadi. Ini belum sempat dibakar mungkin, atau belum ada yang ngangkut, atau memang ya dibiarkan sampai satu saat ada yang mengambil. Nah, di samping dari sampah ini terdapat saluran air. Saluran tersebutlah yang merupakan terusan dari saluran sebelumnya di mana ada bangunan di atasnya. Rumah-rumah yang dibangun di sekitar sini ada yang sampai ke pinggir jalan dan tentunya menutupi saluran air tersebut ya. Termasuk rumah yang ini nih, harusnya ada saluran air di bawahnya. Serta yang ini itu ada saluran air yang bisa dilihat di bagian sela-sela karena sudah dibeton. Nah, untuk rumah yang ini di dalam pagar dapat kita lihat itu ada semacam selokan dan itu merupakan saluran airnya. Sedangkan bangunan yang ini sudah dibongkar ya, karena memang sesuai dengan instruksi Pak Gubernur untuk membongkar bangunan-bangunan yang ada di atas saluran air. Di samping kita lihat saluran airnya sudah dibersihkan, sudah rapi ya. Tinggal meneruskan pembongkaran bangunan-bangunan yang ada di sepanjang jalan ini sesuai dengan arahan. Yang ini masih baru, belum selesai ya, dan berada di atas saluran air. Yang ini sudah beroperasi, kemudian dibongkar dengan bangunan yang cukup permanen. Ada furnitur ya, lemari yang diangkut tadi. Kemudian ini baru berupa pondasi dan mulai dibongkar.
Cukup banyak ya ternyata bangunan-bangunan yang ada di sini yang berada di atas saluran air. Yang paling bagus yang kita lihat adalah yang di depan. Di bagian kiri rumah-rumah warga itu mereka membangunnya tidak di atas saluran air, tapi memang berjarak dari jalan dan juga saluran. Sampai di manakah salurannya? Tadi yang kita lihat pembongkaran baru tadi di area yang permanen, kemudian mulai ada pembongkaran. Nah, ini salah satu pemilik dari bangunan yang dibongkar, namanya Pak Tatang. Beliau berasal dari Sumedang. Lebih lengkap bisa dilihat di KDM Channel ya. Dan Pak Tatang ini membeli atau namanya oper alih tanah garapan dari penggarap Pak Sudarmat namanya. Nah, beliau akhirnya membayar dengan jumlah sekian sehingga tanahnya bisa dipergunakan untuk membangun bangunan yang ada untuk keperluan berjualan dan lainnya. Hal-hal tersebutlah yang sebenarnya tidak boleh dilakukan karena tanah yang ada di sini, apalagi di atas saluran air, adalah tanah milik negara dan untuk kepentingan masyarakat lebih banyak ya. Nah, harusnya seperti yang ada di samping itu ada saluran airnya. Tidak hanya di sisi kanan kita ya atau sisi barat, sisi timur kita juga lihat walaupun saluran airnya lebih kecil, tetapi bangunan-bangunan mulai dibuat di atasnya. Nanti lama-lama akhirnya mirip dengan yang ada di Jalan Sepak, susah untuk dibongkar ataupun disuruh pindah, misal seperti itu, karena sudah cukup lama ya, puluhan tahun, atau orang tuanya sudah pernah tinggal di sana. Akhirnya pemerintah kesulitan untuk mengambil kembali lahan yang sudah ada. Termasuk yang ini di sebelah kiri. Untuk rumah yang ada di kanan mungkin akan lebih mudah ya, karena salurannya sudah dibuatkan, hanya saja berada di dalam pekarangan. Jalan sendiri, kalau kita perhatikan di bagian pinggirnya itu masih ada ruang yang disiapkan untuk misal biasanya tanaman-tanaman hijau ya. Kemudian dibeton ke arah saluran air. Namun terkadang itu dimanfaatkan juga oleh masyarakat, menghabiskan bangunannya sampai ke sana sehingga tidak lagi tersisa. Dan kita kembali ke sampah yang ada di pinggir jalan yang belum ada solusinya hingga saat ini. Semoga Pemda Kabupaten Bekasi atau juga daerah di sini Gabus ya, Babelan, punya solusi untuk sampah tadi. Kondisi sebelumnya adalah seperti ini ya, dapat kita lihat di bagian samping juga sama, sudah tertutup ini di tahun 2024. Ada empang ya di bagian kiri. Lalu untuk saluran airnya baru muncul di sekitar sini. Tidak begitu kelihatan. Kemudian melewati rumah-rumah bawah dari bangunan-bangunan warga yang ada di pinggir jalan, termasuk yang ini. Semoga kesadaran masyarakat makin meningkat dengan adanya gebrakan-gebrakan yang dilakukan oleh ini contohnya sampai ke jalan juga dihabisi oleh bangunannya. Kalau kita lihat yang dilakukan oleh Pak Deddy Mulyadi, Kang Deddy Mulyadi ataupun KDM, yang juga dipanggil orang Bapak Aing ya. Semoga hal-hal yang sudah selesai itu dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Kita lanjutkan pemantauan. Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi infrastruktur lingkungan Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik.